Dan ini lagi rame memang soal Mauro Silstra. Dari kemarin itu banyak yang menanyakan soal ini. Sebenarnya soal Mauro Silstra ini untuk dinaturalisasi sudah lama. Sejak tahun lalu sudah terus mendengung. Bahkan surat-suratnya itu sudah, dia mengatakan sudah disiapkan semua. Mauro Silstra resmi gabung Timnas Indonesia untuk round 4, media Malaysia kepanasan. Resminya Mauro Silstra bergabung dengan Timnas Indonesia untuk persiapan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa gelombang antusiasme luar biasa di tanah air. Namun, tak hanya publik Indonesia yang heboh, kabar ini juga membuat media dan pendukung sepak bola Malaysia kepanasan. Pasalnya, langkah cepat dan strategis PSSI dalam merekrut pemain diaspora kembali menunjukkan kesenjangan perkembangan antara Indonesia dan negara tetangga tersebut. Silstra resmi gabung diduetkan keturunan Jerman, Kanada mainkan skema cantik. Venenbook. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa proses naturalisasi Mauro Silstra telah rampung, dan sang pemain kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Dengan latar belakang Eropa yang kuat dan darah Indonesia yang mengalir dari garis keturunan ibunya, Mauro dianggap sebagai aset besar bagi masa depan Timnas. Gebrakan besar PSSI, Malaysia gigit jari. Seiring dengan pengumuman tersebut, sejumlah media Malaysia seperti Harian Metro, Berita Harian, dan Stadium Astro mulai menyoroti perkembangan skuad Indonesia yang semakin impresif. Mereka menilai bahwa keberhasilan PSSI dalam mengamankan jasa Mauro Silstra adalah bukti bahwa Indonesia sudah satu langkah di depan dalam pengelolaan tim nasional. Salah satu tajuk dari media Malaysia bahkan menulis, Indonesia tambah lagi bintang diaspora, Malaysia masih berputar di tempat. Kalimat tersebut menyiratkan rasa frustrasi terhadap lambatnya langkah Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam membangun skuad kompetitif seperti rival utara mereka, Indonesia. Komentar-komentar netizen Malaysia pun tak kalah panas. Banyak dari mereka yang membandingkan keseriusan PSSI dengan FAM. Indonesia sudah di jalur Asia kelas atas, kita masih sibuk cari alasan, tulis seorang netizen dalam forum sepak bola lokal Malaysia. Mereka bisa tarik pemain Eropa, kita masih sibuk dengan liga yang tak selesai, tambah lainnya. Mauro Silstra, tambahan mewah di lini tengah. Mauro Silstra dikenal sebagai gelandang serba bisa yang memiliki teknik tinggi, visi bermain yang tajam, serta pengalaman tempur dari Akademi Sepak Bola Belanda. Ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun pengatur serangan. Dengan kemampuannya, ia diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan depan Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong pun menyambut kehadiran Mauro dengan tangan terbuka. ST sudah memantau perkembangan Mauro sejak awal tahun dan kini merasa puas karena pemain tersebut resmi menjadi bagian dari proyek jangka panjangnya. Mauro punya kontrol bola, distribusi, dan mentalitas Eropa. Dia akan menjadi sosok penting dalam tim kami. Saya harap ia bisa cepat menyatu dengan gaya bermain kami, ujar ST dalam sesi latihan terbuka. Strategi cepat Erick Thohir buahkan hasil. Erick Thohir memang menunjukkan kualitas kepemimpinan luar biasa dalam membangun timnas. Ia tak hanya mengandalkan pemain lokal, tetapi juga cerdas dalam memanfaatkan jalur diaspora demi memperkuat skuad. Dengan mendatangkan Mauro, Timnas Indonesia kini makin menakutkan dan siap menatap babak keempat kualifikasi dengan penuh kepercayaan diri. Langkah cepat Erick ini kembali dibandingkan oleh media Malaysia dengan kinerja FAM yang dianggap pasif. Dalam salah satu ulasan di media Malaysia, dituliskan bahwa Indonesia mampu menyusun strategi jangka panjang yang melibatkan scouting diaspora, kerjasama lintas kementerian, dan pendekatan personal kepada pemain. Inilah yang membedakan Indonesia dengan kita. Mereka tahu apa yang mereka mau dan mereka bekerja untuk itu, tulis kolumnis olahraga Sinar Harian. Malaysia cemas, Indonesia fokus. Masuknya Mauro Silstra hanya memperpanjang daftar pemain diaspora berkualitas di tubuh Timnas Indonesia, setelah sebelumnya ada nama-nama seperti Rafael Struijk, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner. Sementara itu, Malaysia dinilai belum mampu menghadirkan pemain naturalisasi yang benar-benar memberi dampak nyata di lapangan. Pundit sepak bola Malaysia bahkan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi ancaman serius bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia. Kalau mereka terus seperti ini, jangan kaget kalau Indonesia bisa menembus Piala Dunia lebih cepat dari yang kita duga, ungkap seorang analis dalam program bincang sepak bola di Astro Arena. Sambutan hangat dari netizen Indonesia. Di sisi lain, netizen Indonesia menyambut bergabungnya Mauro dengan euforia. Tagar Welcome Mauro dan Garuda Kukuat sempat trending di media sosial. Banyak yang memuji kerja cepat Erick Thohir dan tim PSSI yang berhasil mengamankan jasa Mauro tepat waktu menjelang jadwal pada round 4. Gelandang kita makin kuat.
Mauro akan jadi otak permainan, tulis salah satu akun di Twitter. Ada pula yang menyindir Malaysia. Malaysia sibuk protes wasit, Indonesia sibuk susun strategi ke Piala Dunia. Penutup. Bergabungnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia tak hanya memperkuat skuad Garuda secara teknis, tetapi juga menjadi pesan kuat kepada negara-negara tetangga, terutama Malaysia. Langkah visioner Erick Thohir, dukungan penuh dari PSSI, dan komitmen pelatih Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Sementara media dan publik Malaysia mulai merasa tertinggal, Indonesia kini fokus pada satu hal, menaklukkan round 4 dan membuka gerbang menuju Piala Dunia 2026. Dan Mauro Zijlstra, pemain muda berdarah Indonesia Eropa, kini menjadi bagian dari perjalanan besar itu.